Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melida Widya Gantari dengan NIM D1C125006 dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan tugas atau hasil jawaban saya dari tugas UAS dari Bu Iyernisa. Ada 3 soal, yaitu yang pertama ada 2 jalur aerobik dan anaerobik, yang dimana bahan organik itu terurai punya 2 jalur, yaitu aerobik dan anaerobik. Disebutkan perbedaan proses dan kondisi jalur degradasi, produk, dan dampak untuk kualitas badan air. Jawaban saya itu adalah proses dan kondisi pada aerobik itu cenderung meningkatkan kualitas air karena penguraian bahan organik berlangsung lebih efektif tanpa menghasilkan senyawa berbahaya dalam jumlah yang besar. Kondisi ini mendukung kehidupan organisme air. Sebaliknya atau sedangkan proses anaerobik itu dapat menurunkan kualitas air karena dapat menghasilkan gas yang berbau dan sering terjadi pada kondisi kekurangan oksigen sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme air. Jadi perbedaan utama dari kedua proses ini itu terletak pada keberadaan oksigennya, yang dimana pada proses aerobik itu dia menggunakan oksigen dan menguraikan bahan organik sehingga prosesnya lebih cepat dan tidak menimbulkan bau. Sedangkan anaerobik itu tidak menggunakan oksigen. Jadi penguraian dilakukan tanpa oksigen sehingga menghasilkan gas-gas yang berbau seperti H2S dan NH3. Lanjut, itu produk dari anaerobik itu contohnya dapat menghasilkan produk seperti CO2 atau karbon dioksida yang untuk aerobik, dan air H2O dan biomasa mikroorganisme. Sedangkan degradasi pada anaerobik itu produknya dapat menghasilkan seperti metana atau CH4, karbon dioksida, CO2, hidrogen sulfida, H2S dan amonia NH3. Dan dampaknya itu pada kualitas air dan organisme itu, kalau untuk aerobik dapat membantu kualitas air karena bahan organik yang terurai tanpa menghasilkan zat berbahaya, dia terurai baik, jadi tidak menghasilkan zat yang berbahaya, mendukung kehidupan organisme air seperti ikan dan plankton. Sebaliknya pada anaerobik itu dapat menurunkan kualitas air karena menghasilkan gas yang berbau dan mengurangi kadar oksigen terlarut pada perairan tersebut. Akibatnya organisme air juga sulit untuk bertahan hidup di dalam perairan tersebut. Lanjut, nomor 2 yaitu soalnya itu perbedaan baku mutu air bersih, air minum, dan badan air dari segi peruntukan dan penggunaannya, dengan 3 contoh, yaitu parameternya dengan nilai batas berbeda dan alasan perbedaannya, dan kenapa instalasi pengolahan air atau IPA sering tidak mampu menghilangkan parameter pencemaran. Itu jawaban saya. Pada perbedaannya pada baku mutu air bersih itu Permenkes nomor 416 tahun 1990 itu dikeluarkan untuk memberitahu bahwa baku mutu air bersih itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan sanitasi. Sedangkan baku mutu air minum itu digunakan untuk air yang akan dikonsumsi manusia sehari-hari yang aman untuk dikonsumsi sehingga memiliki standar kualitas yang paling ketat. Sedangkan baku mutu badan air PP 082 tahun 2001 itu digunakan untuk mengatur kualitas sungai, waduk, atau danau atau perairan-perairan lainnya sesuai dengan peruntukannya. Jadi perbedaan standar ini disebabkan oleh perbedaan penggunaan air. Air minum harus lebih aman karena langsung masuk ke dalam tubuh kita atau tubuh manusia, sedangkan air bersih dan badan air memiliki fungsi yang berbeda sehingga batas pencemarannya juga berbeda.
Lanjut, kenapa lanjut tiga parameter itu dengan nilai batasan berbeda. Contohnya itu coliform, timbal, dan kekeruhan. Itu adalah 3 contoh parameter untuk perairan. Ya, di mana coliform itu digunakan sebagai indikator pencemaran biologis, timbal menjadi indikasi sebagai adanya logam berat berbahaya untuk kesehatan yang ada dalam perairan tersebut, dan kekeruhan itu indikasi untuk banyaknya partikel tersuspensi di dalam air tersebut. Lanjut, mengapa IPA itu sering tidak mampu untuk menghasilkan parameter pencemar? Nah, instalasi pengolahan air atau IPA itu seringkali tidak dapat karena instalasi pengolahan air ini atau IPA ini bersifat konvensional, yang dimana sulit untuk mendeteksi parameter pencemar itu atau menghilangkan. Jadi karena konvensional ini dasar seperti fosfat, misalnya fosfat, merkuri, dan amonium itu berada dalam bentuk terlarut dalam air. Jadi fosfat itu perlu proses kimia yang khusus agar dia bisa hilang, dan merkuri perlu teknologi pengolahan lanjutan seperti absorpsi atau membran, dan amonium perlu proses biologis seperti nitrifikasi dan denitrifikasi. Lanjut, nomor 3, yang itu soalnya adalah ada beberapa tabel yang dimana data hasil uji lab sampel air pada kawasan industri air sungai dengan pH-nya itu 5, dengan warnanya itu hitam pekat dan baunya menyengat, dengan BOD 150 mg per liter, COD 400 mg per liter, dan DO 0,8 mg per liter. Timbalnya 0,09 mg per liter dan sianidanya 0,12 mg per liter, dan coliformnya terjadi sangat tinggi per 100 ml. Ya, soalnya adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan minimal 5 indikasi pencemaran dari data tadi, dan mengapa parameter itu menunjukkan bahwa perairan itu tercemar. Dan yang kedua itu soalnya adalah jelaskan dampak dari kondisi sungai terhadap aspek kesehatan masyarakat, kehidupan biota air, dan kondisi estetika lingkungan. Jawaban saya pada identifikasi indikasi pencemaran dari data tadi itu pada pH di data itu ada pH 5, yang dimana pH 5 pada air itu menunjukkan kondisi asam dan tidak sesuai untuk kehidupan organisme pada air. BOD dan COD-nya itu masing-masing ada 150 mg per liter dan 400 mg per liter, itu menunjukkan tingginya kandungan bahan pencemar organik atau kimia. Selanjutnya itu DO, yang dimana DO-nya itu ada 0,8 mg per liter, yang menunjukkan bahwasanya perairan itu rendah atau terlalu rendah DO-nya untuk mendukung kehidupan organisme seperti ikan juga di dalam perairan tersebut. Lanjut juga timbalnya 0,09, itu menunjukkan bahwa perairan tersebut bersifat toksik. Sianidanya 0,12 juga menunjukkan bahwa perairan itu beracun, dan coliform itu sangat tinggi, menandakan adanya pencemaran biologis, dan limbah domestik seperti hal lainnya seperti tinja. Terus jawaban yang kedua yaitu adalah empat dampaknya itu pada kesehatan masyarakat itu seperti gangguan pencernaan, yang dimana dikarenakan tingginya coliform. Terus yang kedua itu diare,
yang dimana diare ini diakibatkan dari kontaminasi mikroorganisme patogen. Yang ketiga itu keracunan logam berat, yang dimana dikarenakan adanya timbal. Dan keracunan bahan kimia karena adanya cyanida. Dan yang kedua, dampak pada kehidupan biota pada air, yaitu yang pertama kematian ikan karena DO-nya itu sangat rendah, jadi tidak memungkinkan untuk kehidupan organisme dan ikan-ikan untuk bisa hidup di dalam perairan tersebut. Terus gangguan reproduksi karena logam berat, ganggu sistem biologis organisme. Selanjutnya itu menurunkan keanekaragaman hayati dan kerusakan hayati makanan. Yang ketiga, dampak pada estetika itu contohnya yang pertama adalah air yang berwarna hitam pekat menjadi mengganggu, tidak bagus. Terus yang kedua, baunya menyengat, tidak mengganggu baunya ya, jadi mengganggu estetika juga. Terus yang ketiga, menurunkan nilai ekonomi kawasan. Yang keempat yaitu menurunkan kualitas hidup masyarakat, karena estetika tersebut juga masyarakat juga terganggu, bukan dari aspek-aspek, cuman salah satu aspek-aspek saja, melainkan ada aspek kesehatan, aspek biota yang bisa tumbuh, biota dan yang dimana organisme itu bisa tumbuh atau tidak dalam perairan tersebut, dan keestetikaannya ya. Jadi kesimpulannya itu di nomor 3 itu pH air rendah menunjukkan kondisi air yang terlalu asam, warna hitam dan bau menyengat menunjukkan adanya limbah organik atau industri, nilai BOD dan COD yang tinggi menunjukkan banyaknya bahan pencemar di dalam air, nilai DO yang sangat rendah menandakan kekurangan oksigen bagi organisme air. Selain itu, keberadaan timbal, cyanida dan koliform menunjukkan adanya pencemaran kimia maupun biologis yang berbahaya. Sekian itu jawaban dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.